Di sini saya ngundang pembicara itu Dr. Imam Muhammad Ibnu Subroto. Beliau dari dosen Unisula dari Semarang. Pak Imam ini dia lulusan S1 dari UGM. Dari UGM dia teman dekatnya Pak Sudarmawan. Satu kelas, satu teman permainan, beda nasib saja sama Pak Wawan paling ya. Dia S1, S2 sama S3 di UTM di Johor. Dia di Johor. Bidang dia itu bidang kecerdasan buatan, AI, data mining, machine learning, big data. Nanti kalau teman-teman yang mau diskusi yang di komputer ya, selain di sini boleh dengan Pak Imam ya. Tapi intinya di hari ini kita akan membahas tentang Sinta. Pak Imam salah satu pengembang dari Sinta, sistem Arjuna, Garuda, sama Anjani juga, Rahma yang ngembangin dari Dokter Imamnya. Jadi istilahnya nanti di sini dia akan bercerita tentang seputar jurnal segala macam dan seterusnya sampai publikasi dan pengoperasian di Sintanya. Ya. Mas Galih, sebelumnya untuk memulai acara ini ada sambutan dari Direktur LPM, tapi karena dia berhalangan datang ya Pak Andi dengan lagi kondisi kurang enak badan. Jadi kurang enak badan, maka di sini diwakilkan oleh Pak Sudarmawan, monggo Mas Ari, selaku dekan dari Fakultas Sains and Teknologi. Monggo waktu dan persilakan.
Terima kasih Pak Wawan. Untuk mempersingkat waktu, tambah lama nanti langsung kita ke acara inti saja ya untuk Pak Imam menyampaikan pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 4, ada enggak? Ada Pak Arif. Ya, Pak Arif ya. Yang kami hormati Pak Sudarmawan, sohib saya, Mas Bapak Robert, dan segenap tim dari LPPM, serta Bapak Ibu dosen hadirin yang hadir di tempat ini. Pertama-tama saya sendiri mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk diberi kesempatan untuk sharing ya dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir, nanti bisa kesini lagi ya, silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Okay. Yang pertama tadi dikenalkan, saya namanya adalah Imam Muh Ibnu Subroto. Mungkin next saja, saya menampilkan profil saya. Ini adalah profil saya di Sinta. Mungkin sekarang sudah agak berbeda, ini beberapa waktu yang lalu. Nah, saya sendiri dan tim juga dari Dikti juga berharap agar setiap dosen itu juga punya profil Sinta yang update dan itu sebagai rekognisi sebagai peneliti ya, karena bedanya antara dosen dengan guru itu salah satunya adalah di bagian penelitian ya. Kalau guru umumnya kan tidak ada tanggung jawab untuk meneliti ya, karena memang ilmunya ya tidak secepat perkembangan di pendidikan tinggi ya. Ilmu di pendidikan tinggi itu selalu update, selalu bertambah ya, sehingga memang profil peneliti itu memang harus melekat pada profil dosen. Sehingga dosen itu juga perlu profil untuk yang bisa direkognisi secara nasional maupun secara global. Nah, ini salah satu manfaat kita menggunakan Sinta ya. Kemudian next. Ya, ini kenalan dulu ya. Nah, ya, saya dari Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Ya, alhamdulillah termasuk kampus yang terakreditasi unggul. Berikutnya, next. Ya, ini profil singkat saya. Saya bidangnya S1 Elektro, S2, S3-nya adalah bidang informatika atau ilmu komputer. Kemudian beberapa sistem yang dikembangkan itu salah satunya adalah ada Sinta, Garuda, Rama, dan beberapa yang lain. Bidang keahlian saya, riset saya adalah di bidang kecerdasan buatan ya. Kemudian sekarang juga ke research intelijen ya. Sinta ini masuknya di research intelijen ya. Kemudian juga masuk ke data mining. Kemudian yaitu profil publikasi saya, singkatnya seperti itu. Ya, beberapa penghargaan tidak terlalu banyak ya. Tapi di Jawa Tengah pernah jadi dosen berprestasi, ya, walaupun nomor 3. Ya. Kemudian next, berikutnya. Oke, berikutnya lagi. Nah, saya juga mengelola beberapa jurnal ya, walaupun sekarang saya sebenarnya sudah mulai tidak ada waktu ya, tapi ya masih sesekali masih menyempatkan untuk mengelola jurnal. Beberapa di antaranya juga terindeks Scopus dan juga masuk terakreditasi. Berikutnya. Ya, nah terkait dengan Sinta, ya ini adalah salah satu dari beberapa sistem lain sebenarnya yang saling interoperabilitas atau umumnya orang menyebutnya integrasi ya. Tapi sebenarnya integrasinya di sini bukan integrasi tetapi interoperabilitas. Artinya bertukar data. Jadi kami dari kementerian mulai membuat peta agar data induk itu tidak berada di 2 tempat atau lebih. Ya. Contoh misalnya kalau terkait dengan
data pengajaran, maka tidak boleh ada sumber lain selain dari PD Dikti. Jadi tidak seharusnya sistem lain itu kalau suruh nginput data terkait dengan pengajaran ya tidak boleh diinput manual. Ya harusnya ya interoperabilitas dengan Dikti. Begitu juga dengan sistem-sistem yang lain. Nah, untuk sistem yang terkait dengan penelitian, ya ini saat ini disepakati sumber utamanya adalah dari Sinta. Jadi Bapak Ibu memang harus ya, kalau saat ini harus untuk peduli dengan Sinta karena ini akan menjadi salah satu data pokok penelitian dari dosen. Ya. Nah, yang terkait sistem yang kebetulan kami kembangkan, ya ini tim yang sama yang kembangkan ya, ada Sinta, Garuda, ya Garuda itu untuk publikasi nasional. Jadi semua data publikasi nasional itu datanya ada di Garuda. Ya, kalau tidak ada, ya coba dicari, bisa jadi pengelola jurnalnya itu tidak mengindekskan di Garuda. Ya. Tapi saat ini bisa dikatakan hampir semua jurnal yang terindeks atau yang ber-ISSN dan terbit rutin itu ada di Garuda. Ya, semuanya ada di sana. Jadi nanti dari Garuda itu nanti akan difilter untuk akreditasi jurnal nasional. Masuknya kemana? Ke Arjuna. Ya, jadi Arjuna tidak tiba-tiba ada tanpa ada Garuda. Ya, jadi ada Garuda dulu, terindeks di sana, baru ngajukan untuk akreditasi di Arjuna. Nanti di sana ada penilaian atau asesmen dari para evaluator. Ya, nanti setelah ada nilainya dan dianggap sudah layak terakreditasi, maka akan ada label S1, S2, S3 sampai S6. Ya, atau nyebutnya Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6. Ya, dan itu akan muncul di Sinta. Ya, jadi di Arjuna sendiri tidak ada list publikasi yang terindeks, tapi munculnya ada di Sinta. Ya. Oke, berikutnya. Ya, ini penelitian yang saya lakukan, yang dapat hibah ya, yang dapat dari Dikti. Tahun kemarin dapat 5 miliar. Ini mungkin swasta pertama yang dapat hibah 5 miliar. Saya sendiri juga heran kok dapat ya. Karena waktu itu ngajukan proposal itu 3,5 miliar, tapi malah disuruh nambah jadi 5 miliar. Ya, kebetulan waktu itu kita membahas tentang research intelligence, ya khususnya big data untuk data-data riset di seluruh Indonesia. Oke, berikutnya. Ya, sekarang mungkin sedikit sejarah tentang Sinta. Kalau ini singkat saja. Intinya Sinta itu berdiri tahun 2017. Ya, kebetulan saya waktu itu yang salah satu yang menginisiasi untuk bagaimana pemerintah itu bisa memotret peta penelitian, peta penelitian di tingkat universitas itu secara cepat. Ya, karena selama ini data-data itu kan disetor ya. Kalau pas ada penilaian, kampus-kampus diminta untuk store data. Dan akhirnya tidak ada data yang real time. Sehingga Sinta muncul untuk bagaimana data dari perguruan tinggi, dari personal dosen itu bisa terkumpul secara cepat. Ya, sehingga kita menggunakan model harvesting. Ya, harvesting memanen dari profil-profil dosen yang sudah ada dari Scopus, dari Google Scholar, dan dari sumber-sumber yang lain. Ya, itu 2017. Kemudian 2018, 19 dan seterusnya masih berkembang. Ya, walaupun menterinya ganti 3 kali, dirjennya juga ganti beberapa kali. Alhamdulillah, Sinta masih terus disupport untuk berkembang. Ya, karena Sinta juga masuk di peraturan menteri. Jadi kalau mau mencabut ya harus merubah peraturan menteri. Ya. Jadi ini mungkin akan lama ya. Umur Sinta mungkin. Kalau prediksi saya akan lama karena sampai saat ini
di tingkat direktorat masih mensupport untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Oke, sampai saat ini Sinta versi 3, ini mungkin bulan depan sudah ganti tampilan lagi, ini sudah on progress. Ya. Oke, berikutnya, next. Nah, satu hal yang mungkin perlu dicermati Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar Scopus ya, Scopus ya, di PAK, di Dikti, di peringkingan dunia. Nah, kenapa kok Scopus? Ya, ini memang satu hal akan banyak yang pro dan kontra. Ya, tapi kalau kita lihat peta di dunia saat ini, pengukuran kinerja penelitian ini hampir semuanya bersumber pada Scopus, ya, entah itu THE, QS, ya, dan hampir semua negara menggunakan, ya. Jadi kalau kita nggak menggunakan Scopus, seolah-olah ya kita ingin bikin dunia sendiri, seolah-olah ya. Jadi ya itu boleh-boleh saja, mungkin saja, tapi ada beberapa hal yang mungkin ini tidak bisa dihindari, ya. Apalagi dari negara berharap kampus-kampus di Indonesia ini punya ranking di dunia yang cukup baik. Ya, kita selama ini yang masuk hanya kampus besar ya, UGM, ITB, UI ya, yang PTNBH lah ya, PTNBH. Yang PTNBH pun ini didanai ini dari negara untuk menaikkan ranking. Ya. Tapi walaupun didanai atau tidak, tetapi pengukurannya ya sama, ya tidak jauh-jauh dari Scopus. Tidak jauh-jauh dari Scopus. Ya, karena ini memang parameter yang saat ini digunakan. Ya. Dan mengapa Scopus? Menurut saya salah satunya karena Scopus punya seleksi yang cukup ketat. Ya, seleksi yang cukup ketat untuk jurnal-jurnal yang terindeks. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengarah kepada world class university ya, saya lihat di Amikom juga ada ya logo QS ya. Oh ya ada. Berarti memang semangatnya ke arah sana. Jadi, nah salah satu parameter yang diukur dalam peringkingan dunia itu adalah network, ya, research network, ya, jaringan penelitian, ya. Dan ini pun ternyata diukurnya pakai Scopus. Sekali lagi lari ke sana. Jadi peringkingan dunia termasuk QS dan THE itu juga mengacu ke sini, ya. Nanti dicek tuh ya di Sinta networknya Amikom itu seperti apa, itu bisa dilihat nanti, ya. Oke, berikutnya. Jadi ini harapannya kita berkolaborasi ya, ya kolaborasinya tidak hanya nasional tapi internasional. Berikutnya, next. Oke, baik, ini hanya sedikit aja untuk menyemangati, yaitu perkembangan publikasi di Indonesia, dan yang mungkin yang kelihatan itu 2017 ya, karena selama berpuluh-puluh tahun Indonesia itu selalu di bawah, ya, bahkan dengan negara-negara kecilnya, termasuk dengan Vietnam itu kita di bawah, ya. Padahal jumlah dosen kita kan jauh lebih banyak. Dibandingkan Malaysia aja kita 10 kali lipat lebih banyak. Ya, tapi ini alhamdulillah, entah ini karena Sinta atau tidak, tapi 2017, 2018 ini sudah melampaui ya, dari publikasi di ASEAN, ya minimal ASEAN lah. Ya. Tapi memang kemarin tadi saya cek di 2022 agak turun. Ya. Nah ini belum kita amati kenapa ini fenomenanya 2022 kok bisa turun. Ya. Oke, berikutnya next. Next, Mas. Oke, ini saya lewatkan aja. Berikutnya. Berikutnya. Ya, mungkin di sini aja. Tadi ditanya oleh Pak Sudarmawan apa hubungan antara beberapa sistem yang ada, tadi ada Garuda, ada Sinta,
dan ada sistem-sistem yang lain. Nah, sedikit saya perkenalkan, Garuda tadi adalah sebenarnya repositori publikasi nasional. Jadi potret publikasi nasional kita itu ada di Garuda. Ya. Jadi kalau mau diintegrasikan diukur di ujung di Sinta, maka profil kita di Garuda ini perlu dijaga ya, di maintain ya, supaya profil kita di Sinta itu juga selalu benar ya, valid dan up to date. Ya. Itu posisi di Garuda. Kemudian Garuda ini diposisikan sebagai bahan baku. Jadi harapan kami ya mahasiswa-mahasiswa termasuk mahasiswa S1 itu ya harus dikenalkan dengan Garuda ya, karena itu adalah sumber pustaka ya untuk melakukan penelitian. Kemudian Bima ini adalah proses untuk risetnya yang di bawah Kemdikbud Dikti ya. Kemudian di situ ada Rama. Rama ini posisinya adalah sebagai repositori tugas akhir mahasiswa. Jadi kalau di Bapak Ibu buka Rama itu isinya ya semua publikasi, bukan publikasi ya, tugas akhir. Jadi ini sebenarnya juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang S1 ya, S1, S2 untuk cari judul. Ya. Tapi ini belum sempat semua perguruan tinggi karena waktu itu kita develop akhir 2019 baru, seingat saya baru 4 kali sosialisasi. Ya, jadi sementara ini ya memang belum semua ya, tapi perguruan tinggi besar hampir semuanya ada. Dari UGM, ITB dan sebagainya semuanya ada di situ. Nah, termasuk full text-nya beberapa bisa diakses. Ya. Ya. Nah, Garuda Rama ini datanya juga ditarik di Perpusnas karena Perpusnas juga punya undang-undang ya, permen yang mewajibkan untuk menyimpan data dua ini ya, publikasi nasional dan repositori tugas akhir ya, sehingga mereka kerjasama dengan kita untuk menarik data juga ya. Kemudian ide menulis ini untuk pendampingan penulisan secara online, Arjuna untuk akreditasi, Anjani itu untuk integritas akademik ya. Jadi bagaimana kita publikasi tetapi tidak melanggar etika, tidak melanggar batas-batas perilaku yang melanggar integritas akademik. Ya, itu ada di Anjani. Jadi kalau mau melaporkan ada tindakan disintegritas bisa ke situ ya. Ya, sebenarnya kemarin sempat kita integrasikan dengan Authenticate ya, dengan Turnitin ya. Ya, tapi belum berlanjut lagi karena biayanya lumayan mahal. Ya, itu kalau mau dipakai seluruh Indonesia kan lumayan besar ya. Ini sementara belum kita on-kan lagi. Nah, Sinta itu ada di ujung. Sinta ini tidak melakukan proses ya, sebenarnya mau desainnya itu tidak ada input di Sinta aslinya ya, kecuali kalau terpaksa. Kemarin karena harapannya di Sinta ini mengambil data dari data-data pokok ya, dari Garuda, dari PD Dikti dan sebagainya ya, kemudian diukur kinerjanya di Sinta. Jadi dia posisinya ada di ujung di pengukuran kinerja. Nah, kemarin yang disuruh input ya, karena kita tidak mendapatkan data penelitian di luar Kemdikbud, sehingga yang penelitian dari luar negeri, dari internal itu terpaksa diinput di Sinta. Sehingga harapannya nanti profil perguruan tinggi itu lengkap ya, tidak hanya dari PD Dikti, tidak hanya dari Kemdikbud, tapi dari semuanya ya, termasuk yang dari luar negeri. Oke, berikutnya next. Oke, mengapa Sinta ini tadi pertanyaannya Pak Wawan ya. Nah, harapan kami Sinta ini memang sebagai pengukur kinerja ya, dan harapannya komprehensif. Komprehensif ini artinya mewakili semua
hal yang terkait dengan profil penelitian seorang dosen program studi universitas. Ya, paling enggak di situ. Termasuk negara, ya posisi kita di dunia itu seperti apa. Ya. Oke, kemudian yang fitur yang baru tahun kemarin kita tambahkan World Class University. Jadi kita bisa mengukur parameter-parameter World Class University berbasis Sinta. Nah, Sinta ini diinteroperabilitaskan dengan data yang ada di Scopus sehingga beberapa parameter itu bisa diukur. Ya. Nanti bisa dilihat ada di 2 tempat kalau di Sinta, ada sinta.kemdikbud.go.id/bcu, ada juga di profil perguruan tinggi itu ada profil BCU-nya. Ya. Kemudian, ya ini terkait dengan profil ya. Oke, next. Jadi harapannya nanti kita bisa membuat benchmark ya. Saya yakin semua prodi, semua perguruan tinggi itu ingin unggul. Ya, kemarin saya habis asesmen lapangan ya di Asas ya. Ya selama ini semua asesor tuh selalu mengatakan yang disebut unggul itu ya harus lebih dari yang lainnya. Kalau sama dengan yang lainnya, ya itu bukan unggul. Ya, jadi harus lebih. Nah, bagaimana kita tahu kalau lebih? Ya kita salah satunya harus membenchmark, melihat pesaing-pesaing kita. Nah, di Sinta ini memang difasilitasi untuk itu ya, untuk membenchmark. Kemudian yang ini sebenarnya belum keluar ini masih draft ya, tapi mungkin dalam seminggu 2 minggu akan keluar. Ini adalah rumus untuk pengukuran klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengukurannya sekarang semuanya full berbasis Sinta. Ya. Jadi klasterisasi perguruan tinggi ini kan kaitannya dengan apa ya? Dengan salah satunya dengan dana ya, dana dari pemerintah yang akan dikucurkan ke perguruan tinggi. Nah, klasternya mulai sekarang yang terbaru ini ada 4 ya. Ya, kemarin sempat mau diturunkan 3, sekarang kembali lagi ke 4 ya. Jadi ada klaster utama, mandiri, utama, madya, pratama. Ya. Nah itu pengukurannya kira-kira seperti itu. Jadi ada prosentasenya, yang paling banyak adalah dari publikasi, 25%. Karena publikasi ini tidak bisa dibantah ya. Memang realnya seperti itu, sudah ada di publik. Ya. Itu juga diturunkan dengan beberapa data. Nah, semua data ini ada di Sinta. Ya. Semua data ini ada di Sinta. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada datanya di Sinta, ya berarti tidak masuk dalam perhitungan. Dan itu merugikan perguruan tinggi. Ya. Jadi saya berharap juga semuanya aware dengan hal ini sehingga bisa mengangkat perguruan tingginya. Ya. Oke, next. Ya, ini untuk penggunanya atau usernya. Jadi Sinta itu ada yang di depan dan ada di back end. Ya. Kemudian yang di depan pun ada yang di belakang ya, ada author, ada verifikator, kemudian ada LPPM. Ya, LPPM ini yang baru. Ya, dulu tidak ada. Dulu kita samakan jadi verifikator perguruan tinggi. Nah, sekarang kita bedakan karena LPPM ini memegang data penting penelitian ya yang perlu divalidasi oleh LPPM. Contoh misalnya, melakukan penelitian didanai luar negeri, didanai Kementerian Kesehatan, didanai oleh kementerian lain. Itu kan datanya tidak ada di tidak ada di Kemdikbud, Dikti kan nggak ada. Nah, itu harus divalidasi oleh LPPM. Kemudian ada produk, prototipe, intellectual property. Nah, itu juga harus ada validasinya LPPM. Nah, kalau Bapak Ibu datanya valid semua, ya divalidasi oleh LPPM.
Nah, profil perguruan tinggi menjadi valid, ya, sehingga kalau mau di benchmark dengan perguruan tinggi luar negeri, perguruan tinggi lain itu lebih valid. Oke, berikutnya, next, ya ini interoperabilitas yang sudah ada, ya ada Saival, ada Clarivate, Web of Science, Garuda, dan beberapa sumber yang lain. Nah, Sinta ini tidak hanya satu arah, jadi kita memberikan akses semua perguruan tinggi untuk mengambil data mesin by mesin, ya tidak harus menggunakan browser, ya kita sediakan API, dan itu juga banyak digunakan di kementerian-kementerian lain, ya, atau direktorat-direktorat lain, ya. Oke, termasuk ya Simlitemas sekarang pakai Bima, ya. Oke, berikutnya, next. Oke, usernya ya sekarang udah 259.000 data dosen dan peneliti. Oke, berikutnya. Ini tampilan Sinta versi 3 yang baru tahun kemarin ya kita rilis. Tapi ini mau kita update karena dengan metrik yang lebih kompleks sekarang, yang terbaru ini sangat kompleks. Itu tidak memungkinkan untuk mengatur tampilan itu mudah untuk berselancar, ya, sehingga kita bulan depan akan merilis yang baru. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah matriks, ya. Nah, semua kinerja ini bisa dilihat secara transparan, ya. Kinerja perguruan tinggi, kinerja diri kita ini bisa dilihat di situ, ya. Dari publikasinya terindeks di mana, Q1, Q2, Q3 semuanya ada labelnya. Penulis pertama, penulis kedua itu juga skornya berbeda. Ya, jadi sekarang mungkin memang lebih rumit, ya, lebih rumit, tapi kita bisa mengukur untuk mencapai profil yang bagus, apa yang perlu kita kejar, ya. Nah, ini sedikit bocoran untuk yang versi baru ini. Kalau dulu itu ada publikasi itu satu orang itu bisa banyak sekali. Jadi ada satu orang tuh setahun publikasinya bisa 30, 50, ya. Waktu itu kan, wah ini gimana caranya? Karena secara kewajaran ya tidak mungkin satu orang dosen itu meneliti sekian jam, ya, untuk bisa menghasilkan sekian, ya. Sehingga yang versi baru nanti akan ada, ini sudah ada penerapan, cuma tinggal dirilis saja. Ada batas kewajaran, ya, ada batas kewajaran, sehingga yang anomali-anomali itu tetap tidak akan tiba-tiba menonjol nomor 1, ya. Kemarin itu kan banyak yang seperti itu, ya. Ya, ini kita tetap ada perbaikan-perbaikan, ya. Oke, berikutnya. Oke, next. Ini yang profil orang. Nah, ini yang detail yang diukur, ya. Ya, itu ada publikasi dibagi nasional, internasional, ya, dan juga buku, ya. Oke, nanti juga ada turunannya di bawah, yang internasional itu seperti apa. Kemudian berikutnya yang intellectual property atau HKI. Next. Ya. Nah, itu juga dibagi dengan tipe atau jenis yang berbeda-beda. Nah, setiap jenis punya bobot yang berbeda-beda juga, ya. Oke, berikutnya riset. Oke, riset dibagi dari internasional maupun internal.
perguruan tinggi yang dosennya banyak. Karena apa? Karena setiap kinerja dibagi dengan jumlah dosen. Ya. Dan ini yang klasterisasi ini juga menggunakan ini sekarang. Jadi berpotensi Amikom bisa jadi menyelip perguruan tinggi negeri yang dosennya banyak. Ya, asalkan ya per dosennya ini memang produktivitasnya lebih tinggi. Ya. Oke, ini rumus yang untuk produktivitasnya. Oke, untuk metrik. Ya. Internet. Internetnya bisa pakai. Yang pakai username. Ya, jadi di bagian metrik, ya ini bagian yang mungkin paling penting dari Sinta, ya, yaitu di mana setiap bagian itu akan mempunyai skor sendiri-sendiri. Nah, kalau yang sebelumnya, ya sebelumnya ini flat semua parameter jadikan satu, dihitung skornya. Tapi yang terbaru ini kita pilah-pilah. Jadi misalnya bagian ini ya, misalnya dari atas misalnya publikasi, ya. Nah, publikasi ini skornya maksimum ya 25%. Ya, sekarang sudah kita pilah-pilah seperti ini. Jadi maksimumnya udah 25%. Ya. Nanti kalau kelembagaan ya, kalau di itu ada kelembagaan itu intinya di di resource dosennya, jumlah profesornya, akreditasinya, ya. Ini skornya 15%. Nah, itu dia tidak akan mengurangi haknya publikasi, ya. Jadi sudah di kotak-kotak sendiri. Oke, ini profilnya Amikom ya saat ini. Kalau ada yang tidak sesuai berarti perlu segera update. Ya. Ini tercatat ada 241 dosen, 17 program studi dan 2 jurnal terakreditasi nasional. Belum muncul. Jadi ini tercatatnya 241. Betul ya Pak? 241 dosen di sini. Lebih ya. Saya yakin lebih. Ya. Berarti ada beberapa dosen yang belum registrasi. Nah, mungkin hari ini semuanya harus registrasi, yang belum ya. Nah, registrasi di Sinta ini syaratnya hanya satu, ya, yaitu punya publikasi. Ya. Kalau nggak punya publikasi, ya nggak bisa daftar Sinta. Kenapa? Karena dari awal aja kita nggak bisa direkognisi di dunia riset. Ya. Jadi wajibnya ada publikasi. Dan publikasinya untuk awal ini harus terdeteksi oleh Google. Ya. Sehingga pada saat registrasi nanti ya harus memasukkan profil Google Scholar-nya. Oke, sudah tampak di depan, ini ada 241 dosen, 17 program studi, dan 2 jurnal nasional terakreditasi. Ini jurnal nasionalnya ada 2 ini ya, Jurnal Pigma dan Nation State. Kemudian
author, ya ini kesini dulu profilnya, ya. Nah ini metriknya, ya yang ini, oh ini belum, ini sudah dibagi ya. Jadi sudah dikelompokkan, yang kelompok 1 ini adalah publikasi. Publikasi, ini, ya ini bisa dilihat detailnya ya. Misalnya Q4 itu ada 16 untuk seluruhnya, ya. 3 tahun terakhir hanya 1, ya mayoritas ada di Q1, Q2 dan Q3. Nah, ini bagus ya. Dalam 3 tahun terakhir ada sekian ini yang apa? Yang terdata di Sinta. Skor publikasi ini ada skor hak kekayaan intelektual. Saya yakin jauh lebih baik daripada yang ini. Ya ini masih 0 ini di 3 tahun terakhir. Mungkin karena tidak tahu, ya mungkin karena tidak tahu atau bisa jadi tidak care, ya. Nah, saya berharap mulai sekarang care untuk data ini. Di sini kan mahasiswanya aktif-aktif ya, bikin produk, ya dosennya juga ya, mesti ada lah paten, hak cipta dan sebagainya. Oke, ini kelembagaan, ini ada profesor, ada dosen S3 dan seterusnya. Ya, nanti skornya akan keluar sendiri. Maksimum skornya adalah 15%. Ini penelitian, pengabdian masyarakat, dan seterusnya. Kemudian ini ada World Class University Analytic. Ya, ini adalah salah satunya adalah bidang keilmuan dari para dosennya. Nah, di sini bisa kelihatan sebagian besarnya ada di engineering and technology. Ya, ini ngitungnya dari mana? Ini adalah parameter yang digunakan oleh QS. Ya, saya lupa rumusnya, tapi ada rumus untuk menghitung berapa persen harus masuk ke engineering dan teknologi, berapa persen harus masuk di natural science dan sebagainya. Ada perhitungannya. Ya, jadi basicnya adalah ini. Ini datanya dari Scopus. Ya, jadi setiap Scopus itu ada label ini bidangnya apa. Ya. Kemudian ya nanti yang lain ada citation ya. Citation per subjek. Ya ini jumlah citasi per tahun per bidang ilmu. Ya, perkembangannya di situ ada jumlah citasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di QS itu citasi itu kalau nggak salah sekitar 15%. Tapi kalau di THE, di HI, itu 30% citasi itu. Jadi menunjukkan memang dampak dari kinerja penelitian kita ini seperti apa. Iya, salah satu pengukurannya adalah menggunakan citasi. Nah, nanti ini profil yang lain nanti bisa dieksplor. Ya, di sini juga ada benchmark. Ya, misalnya Amikom dengan Akakom ya. Akakom masih ada nggak ya? Oh, sudah nggak ada. UDI. Oh, UTDI. Wah, ini kecil sekali di sini. UTDI yang biru, Amikom yang biru, UTDI yang hijau. Ya. Mungkin karena ganti nama ya. Jadi di Scopus mungkin belum terupdate. Ya. Ya, mungkin gantinya UII misalnya. Ya, benchmark ini ya tadi tujuannya adalah untuk untuk biar kita unggul ya. Kalau kata asesor kan supaya unggul ya harus lebih dari yang lainnya ya. Amikom yang biru ya. Amikom yang biru, tapi kalau lihat bidang ilmunya sama ya, UI sama Amikom sama ini ya, fakultasnya sama, berarti kok nggak jauh beda ya. Nah, untuk dosen ya, ini dosen ya, bisa dilihat ya, nanti bisa dieksplor lah isinya apa saja.
Ya, ini contohnya. Jadi ini sebagai profil dosen ya. Nah, di sini sudah dibagi-bagi, ada Scopus, ada Web of Science, ada Garuda. Nah, nanti khusus Garuda akan sedikit saya jelaskan secara teknis nanti. Karena kemarin banyak juga yang kesulitan mengintegrasikan antara Garuda dengan Sinta. Nah, ini data semua yang berasal dari Garuda ya. Dari Garuda ini kalau diklik pun larinya juga ke Garuda. Ya. Jadi memang sudah integrasi datanya. Ini kalau S1 di sini ada tulisannya akreditasi Sinta 1. Ya, kalau tidak terakreditasi ya unknown. Ya, berarti belum terakreditasi. Oke, kemudian apa lagi ya? Oh ya, satu BCU. Ya, ini tadi saya jelaskan sedikit tentang BCU ya, berkelas University Analysis. Ya. Nah, ini ya kami berharap memang yang masuk berkelas university ini tidak hanya perguruan tinggi negeri. Ya. Walaupun saat ini memang pemerintah banyak mensupport dana itu ke PTNBH, perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum. Ya. Sorry, mohon maaf, tidak bisa tampil. Karena ini 2 hari yang lalu, salah satu tool di Sinta itu kita menggunakan visualisasi pakai Tableau. Yang informatika mungkin tahu ya, Tableau. Ya, karena sekarang hampir sebagian besar ya, di dunia ini kalau visualisasi data itu banyak menggunakan Tableau. Nah, kemarin itu karena nggak kelihatan aktivitas di publik, ya, karena aktivitasnya kan dari Sinta, sehingga webnya Tableau-nya Sinta ini di-off-kan. Tadi Bapak juga cerita, loh kok di-off-kan, ini sudah bersurat, ini mungkin nunggu waktu agak lama ya. Ya, mudah-mudahan sih segera. Ya. Tapi intinya di sini teman-teman ya, terutama dari manajemen mungkin bisa mengekspor posisi kampus itu di World Class University itu seperti apa. Ya, nanti di situ ada parameter-parameter yang terukur. Ya, termasuk yang punyanya Amikom. Oke, berikutnya adalah registrasi. Ya, registrasi saya pakai ini aja slide. Ya, tanya jawabnya nanti aja ya, Agung ini. Oke. Nah, untuk registrasi ini mungkin kalau yang dosen informatika komputer nggak ya, saya rasa nggak perlu diajari ya. Yang mungkin yang bidang lain mungkin perlu melihat sepintas ya bagaimana registrasinya. Di website itu ada tombol login ya, ada tombol registrasi. Kalau kita belum pernah terregistrasi, maka kita harus memilih registrasi. Nah, nanti ya tombolnya di sebelah kanan ini ya, sebelahnya login. Pilih lecturer, negaranya jangan lupa Indonesia. Ya. Negaranya Indonesia karena kemarin itu sempat beberapa tahun yang lalu Sinta digunakan untuk ASEAN. Ya, sempat digunakan untuk ASEAN, jadi banyak autor-autor yang tergabung juga di Sinta. Ya, tapi ini kemarin karena memang alasan teknis nih, sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang sementara semuanya Indonesia. Ya. Jadi statusnya kemudian NIDN. Nah, NIDN, NIDK ini sangat penting, ya, terutama yang mau naik Java. Karena Java sekarang syaratnya harus terdeteksi di Sinta. Nah, kemarin banyak kasus, Pak, saya kok nggak bisa terdeteksi di Sinta, mau ngajukan guru besar. Nah, ternyata saya cek NIDN-nya ini nggak benar. Ya, kita cek, kita koneksikan dengan Pendikti nggak bisa. Oh, berarti NIDN-nya salah. Kadang-kadang copy paste itu ada spasinya. Nah, NIDN-nya ngambil dari mana? Oh, ini copy dari MS Word atau dari web
Pas ke sini ternyata setelah ada karakter lain. Ya, kadang-kadang ada, ya itu tolong diperhatikan betul, jangan kalau bisa diketik manual ya. Karena ini akan terkoneksi dengan sistem lain. Ya. Kalau NIDN-nya salah nanti tidak bisa koneksi dengan PDDikti, dengan sister, dengan yang lainnya. Jadi ini harus pastikan NIDN itu benar. Kemudian full name, ya full name ini ya diisi tanpa gelar ya. Ini nanti juga akan terkoneksi dengan PDDikti, jadi nanti ada versi nama, versi PDDikti, dan ada versi yang Anda tulis ya. Yang kita pakai biasanya yang PDDikti. Nah ini yang afiliasi, ya. Maaf. Yang afiliasi ini jangan ditulis semuanya diketik ya. Ini auto komplit ya. Auto ya apa itu ya. Pokoknya pilihannya keluar ya. Kita ketik ada pilihannya. Itu harus diklik. Ya, kalau nggak diklik nanti nggak terdeteksi ini afiliasinya mana. Nanti nyasar ke yang lain atau tanpa afiliasi. Ya. Ini yang penting hanya ini sih yang untuk yang perlu kehati-hatian di awal. Ya. Jadi yang teman-teman lakukan nanti ini mungkin kalau yang buka handphone atau laptop mungkin sekaligus dicoba. Kemudian Google Scholar. Ya, Google Scholar ini wajib. Ya, jadi kalau tadi saya katakan daftar itu harus punya publikasi. Nah, di Google Scholar ini ajaibnya itu kalau kita publikasi dan masuk ke website, ya, website publishernya, itu paling lama nggak sampai 3 hari itu sudah ada di Google Scholar. Jadi cepat, ya, Google Scholar ini. Ya, perhitungan saya biasanya nggak sampai 3 hari itu muncul. Ya, jadi saya yakin teman-teman sekalian sudah punya semua. Ya, kan minimal S2 kan ada kewajiban ya, waktu sekolah dulu ya untuk publikasi. Yang lainnya tidak wajib. Ada WOS, ada Scopus, ada Garuda tidak wajib. Tapi kalau memang sudah punya, sebaiknya langsung diisi supaya kinerjanya langsung terukur, ya, secara keseluruhan. Ya, kemudian pada saat mendaftar, mengirim, nanti akan ada validasi, ada validasi. Validasinya akan terkirim ke email. Dan itu harus diklik untuk aktivasi akun. Ya, beberapa orang dibantu daftar. Ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh itu sering sekali minta dibantu. Nah itu bisa dibantu oleh LPPM atau verifikator perguruan tinggi. Ya, termasuk aktivasinya tidak harus ke email kalau dibantu oleh verifikator. Jadi dia bisa langsung aktivasi. Ya. Nah setelah itu, nah di sini nanti di dalam ini ada dashboard. Ya, ini saya tunjukkan aja. Kalau sudah login, nanti di sini ada profil ya. Nah, di sini ada skornya, ada apa? Ya, nanti setiap dosen ini bisa melakukan sinkronisasi sendiri. Ya, sinkronisasi ini sebenarnya Sinta melakukan secara rutin terus-menerus. Tetapi karena dosennya banyak, jadi tidak mungkin dalam satu waktu ini semua dosen terupdate, ya, sehingga yang merasa publikasinya baru saja terbit, silahkan kalau mau langsung sinkronisasi, ya, kan nggak setiap hari ada publikasi tambahan ya, jadi mungkin bisa disesuaikan, masing-masing orang bisa beda-beda. Nanti sinkronisasinya tinggal di dalam ini ada tombol sini, sinkronisasi, ya, nanti tinggal di request. Nanti akan bisa jadi ada antrian, bisa jadi enggak, tergantung yang request banyak atau tidak. Ya, oke. Kemudian ini ada tambahan mutasi ya. Mutasi ini untuk pindah afiliasi. Dulu di mana, kemudian pindah perguruan tinggi. Nah ini harusnya yang lama ya ikut perguruan tinggi lama, yang baru ikut perguruan tinggi baru. Ya,
kinerjanya sesuai dengan tahun mutasinya. Oke, ini tidak semua saya jelaskan, nanti di explore sendiri beberapa yang di sini, yang di Mesinta. Oke, mungkin itu. Oh ya, ini yang harus diisi. Tadi salah satunya adalah Garuda ya. Ya, saya sedikit tambah bagaimana mengisi Garuda. Oh ya, ini di profil, profil di dashboard kanan ini ada update profil. Nah, kalau ID-nya betul ini bisa disinkronisasi, mesti ada tandanya sukses. Ini berarti langsung terkoneksi dengan PD Dikti dan sudah terupdate. Termasuk kalau jabatan fungsionalnya habis naik, lakukan tombol ini. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan data yang terbaru. Nah, di sini ada Scopus ID, di sini ada Garuda ID. Ya, Garuda ID ini apa? Ini kita bisa copy di sini ya. Jadi kalau ini kan setiap dosen ini kan ada ID-nya ya. ID-nya ada di sini. Ya. Ya, ini profil saya. Oke, ke home ya. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah kita sering sekali menjumpai dosen dengan nama yang mirip dengan dosen lainnya, sesama dosen, sama-sama di Indonesia. Ya, misalnya, mohon maaf Pak Sudarmawan, saya jadikan contoh ya. Duh, nggak ada. Searchingnya author ya, salah saya di sini di advanced search, author. Ya, ini ada banyak ya. Ada Agus Sudarmawan, ada Sudarmawan saja. Ini ada banyak. Nah, bisa jadi ada beberapa ini. Ini ada Sudarmawan Amikom. Ada Amikom Yogyakarta. Ya. Nah, mungkin bisa difilter. Tambahi Amikom gitu ya. Oke, ini ada beberapa. Nah, yang harus dilakukan adalah kalau punya banyak profil, ini silakan di merger. Ya, mergernya diklik aja semuanya. Ya, ini saya rasa hampir semua dosen pernah lebih dari satu publikasi, satu nama ya. Kenapa kok bisa ada banyak ya? Karena penggalanya berbeda-beda. Ya, ini ada yang pakai kosong, ada pakai komanya. Kemudian lakukan merger, dipilih nama afiliasi yang paling pas. Ya, misalnya Universitas Amikom Yogyakarta. Kenapa ada banyak ya? Karena tadi publikasinya banyak, pakai afiliasi penulisannya berbeda-beda. Ya. Kemudian pilihan nama juga dipilih yang menurut kita pas ya. Misalnya Sudarmawan, nggak pakai Amikom. Ya. Kemudian dicek publikasinya apakah ada yang punya orang lain atau tidak. Ya. Kalau kita yakin, emailnya diisi dulu. Ya. Emailnya apa Pak Wawan? Oke, ini sudah request, sudah berhasil. Tetapi kalau dicek belum merger. Ya. Nanti kalau merger ID-nya yang terbaru ini, ya karena tadi ada beberapa yang digabung ya, salah satu dipilih menjadi yang ID merger. Nah, yang dilakukan adalah menunggu, ya, menunggu divalidasi. Ya, tapi beberapa waktu yang lalu kita buat otomasi sebenarnya, karena sehari itu ada banyak sekali request,
Jadi setiap malam ini mesinnya otomatis yang request kita setujui semua. Ya, jadi memang cepat tapi ada resiko, ada yang salah. Ya, karena memang validasi ini makan waktu juga ya. Jadi tim juga tidak banyak, jadi beberapa kita ya. Oke. Nanti saya validasi, ya, saya bisa validasi juga karena admin. Ya. Oke, contohnya seperti itu. Nanti kalau sudah, ya, kalau sudah misalnya, ini ya, misalnya profilnya jadi ini ya. Ternyata masih ada makalah atau paper yang punya kita tapi diklaim orang lain. Ya. Jadi namanya sama kebetulan. Jadi tapi ini kok masuk ke profilnya si Sudarmawan yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan claim missing dokumen. Ya. Claim missing dokumen ini caranya adalah memasukkan URL dari artikel tersebut di Garuda. Contoh ya. Contoh kita punya artikel judulnya apa ya? Ini asal aja ya, tapi nanti tidak saya proses betulan. Klik, nah ini kan ada URL-nya. Ini anggaplah ini sebenarnya punya Pak Wawan, tapi kok diklaim orang lain. Nah ini bisa di copy, masukkan di sini, ya, cek. Nah itu ada 2 autor. Nah ini dipilih salah satu, ya, Pak Sudarmawan yang mana? Tapi karena ini bukan sebenarnya, maka nggak saya lanjutkan. Harusnya ada nama salah satu di sini untuk ngeklaim. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, ya, sebenarnya cara ini juga dilakukan oleh Scopus. Ya, Scopus juga banyak data yang salah, ya, salah posisi. Harus punya kita masuk ke orang lain. Nah, modelnya juga model seperti ini. Kita bisa klaim, oh ini punya saya, bukan punyanya dia. Nah, ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para dosen, memaintain profilnya sendiri. Ya. Profilnya di-maintain sendiri supaya pengukuran kinerjanya itu menjadi lebih valid. Ya mungkin ini sudah jam 10 lebih, mungkin kita lanjutkan ke tanya jawab saja ya. Ya sebelum ke materi berikutnya. Aku saya kembalikan kepada Pak Robert. Makasih Dr. Imam. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputar Sinta, Garuda dan lain-lain. Ayo, ada yang mau bertanya? Pak Dodi, monggo, bertanya. Monggo. Assalamualaikum Pak. Tadi saya Wiwi Tabi, dosen di Prodi SI. Kebetulan ada beberapa riset dan paten yang tadi saya nggak tahu karena memang ya istilahnya sudah punya, tapi ternyata tadi harus ada ini dari LPPM ya Pak ya. Ya. Berarti itu otomatis nggak masuk di kita. Nggak masuk. Oh gitu. Itu istilahnya kalau nanti tidak didaftarkan otomatis karya kita itu nggak masuk di karya kampus, istilahnya kayak gitu ya Pak ya. Ya, kemarin diputuskan dari kementerian begitu. Kalau dulu memang sempat kita tidak ada validasi, tapi kemarin pada saat kita mau menyusun klasterisasi, ternyata banyak kampus yang memasukkan asal-asalan. Ada beberapa kampus yang memasukkan asal-asalan, pokoknya semuanya dimasukkan. Padahal tidak valid isinya, sehingga sekarang ya wajib kalau mau tampil di Sinta harus divalidasi oleh LPPM. Siap. Walaupun itu istilahnya riset itu tidak, misalnya tidak melibatkan kampus gitu, tapi karya dosen itu. Oke, selama itu divalidasi oleh LPPM ya kita percaya sama LPPM.
Oh, oke, Seperti siap. itu. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang belum punya akun Cinta bisa angkat tangan. Oke, agak banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Cek, cek. Oke, terima kasih. Jadi begini Pak, perkenalkan mungkin nama saya Buyut Khairul Umri. Saya salah satu dosen baru, jadi mungkin juga belum punya Sinta. Cuman saya lebih ingin bertanya, kalau dulu besok kan untuk buat Sintanya itu pakai akun baru sebagai akun dosen gitu. Kalau dulu pernah penelitian dengan akun mahasiswa atau akun email lain gitu, apakah bisa dijadikan satu mungkin di atau bisa ditarik di akun Sintanya nanti yang baru gitu, mungkin seperti itu Pak. Dulu sudah pernah buat sebagai mahasiswa. Iya, dulu pernah pakai akun mahasiswa begitu. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah saat ini Sinta sebenarnya bukan untuk mahasiswa. Ya, Sinta ini untuk peneliti dosen. Ya, peneliti dosen. Jadi kalau dulu ada mahasiswa bisa bikin akun, ya mungkin sebaiknya itu yang di nonaktifkan, karena seharusnya ini yang terukur adalah yang dari dosen atau peneliti. Ya, kalau itu statusnya adalah peneliti perguruan tinggi boleh dimasukkan, tapi kalau mahasiswa sebenarnya tidak. Ya, nanti biasanya kalau mahasiswa kan mencantumkan dosennya ya. Betul ya, publikasi kan biasanya mencantumkan dosen pembimbing. Jadi yang diakui yang pembimbingnya, yang dosen. Jadi seperti itu. Kalau kemarin sudah terlanjur bikin, ya sudah, ya menurut saya diupdate aja, nggak usah ganti akun, itu saja. Sekarang sudah jadi dosen, tambahkan NIDN. Nanti minta tolong dari verifikator untuk bisa mengupdate. Karena NIDN nggak bisa diupdate sendiri, yang bisa mengupdate verifikator. Ya, NIDN, kemudian Google Scholar, ini yang bisa mengupdate hanya verifikator. Ya, karena itu basic datanya Sinta awalnya dari situ. Ya. Bisa terjawab ya? Iya, terjawab Pak. Terima kasih. Ya. Ya, bisa kan profilnya memang melekat pada orang, bukan melekat pada yang lain. Jadi Buyut. Ya, otomatis tarik. Ya, karena itu profil autor ya. Tapi kalau jadi profil perguruan tinggi belum tentu. Ya, tapi kalau profil sebagai seorang peneliti, sebagai dosen, dia akan melekat di situ. Ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sofia. Saya mau tanya yang tentang haki itu, Pak. Itu kita masukin produknya itu dalam bentuk apa produknya itu atau apa tuh namanya? Sertifikat HKI-nya. Yang di-upload di Sintanya itu. Oke, yang HKI ya. HKI itu masuknya dari yang ini kan Pak, yang menu apa nih? Di My Sinta. Di produk prototipe itu bukan sih? Iya. Atau di bagian mana Pak? Oke, sebenarnya untuk itu masuknya ke hasil penelitian ya. Hasil penelitian itu kan bisa dipublikasikan, bisa
HKI, bisa juga masih dalam bentuk produk atau prototipe. Ya. Nah untuk yang HKI ini, yang dimaksud HKI itu contohnya adalah paten, hak cipta, kemudian merek dan seterusnya, itu HKI, dan itu terdaftarnya adalah di DJKI. Ya, kalau dari nasional ya, dari Indonesia ya. Nah, modelnya kalau di Sinta ini adalah kita memasukkan nomor permohonannya. Berarti itunya Pak ya, sertifikat HKI-nya itu berarti. Ya, nanti ada sertifikatnya. Oh, yang diupload di Sintanya itu itunya Pak. Yang sertifikat. Oh. Ya, sertifikat. Tetapi sebenarnya tanpa upload pun sebenarnya nggak masalah, karena di sini di Sinta itu kita masukkan nomor permohonan itu di sini ada tombol cek ini ya. Ini dia langsung terkoneksi dengan servernya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kemenkumham ya. Jadi akan dicek apakah benar ada permohonan seperti ini. Nanti kalau ternyata ada, maka di Sinta akan otomatis muncul semuanya data metadata yang di HKI itu. Ya, kalau dia paten nanti akan ada tulisannya posisinya adalah granted atau masih pengajuan, itu juga muncul di situ. Berarti sinkronize-nya lewat mana Pak? Ini karena yang punya saya tuh nggak nongol di HKI. Kalau nggak muncul, kemungkinan nomornya mungkin ada yang salah, nomor permohonan. Bentuknya apa Bu? Hak cipta atau? Hak cipta ya. Hak cipta ya. Oke. Saya cek lagi karena kemarin juga sempat yang aktif dari DJK itu hanya paten, tapi kemarin kita sudah bersurat agar yang hak ciptanya juga bisa diakses. Sudah dijawab iya sih, cuma secara sistem saya belum ngecek ya apakah sudah terkoneksi betul atau enggak. Ya. Jadi yang kita nggak perlu masukin apa-apa, nanti udah langsung kayak paper itu kan tinggal sinkronis dari Google gitu kan, dia langsung dari Scholar itu langsung masuk ya. Ya, kalau tadi kalau dia gitu. Sementara ini yang paten itu sudah pasti bisa. Tapi yang hak cipta mungkin sementara kalau memang nggak muncul otomatis, silakan diisi aja fieldnya sesuai dengan yang ada di situ. Kan ada isiannya itu ya, nomornya, jenis hak ciptanya, jenis HKI-nya apa, nah itu diisi aja. Kemudian nanti setelah diisi, nunggu dari LPPM. Jadi silakan menghubungi LPPM untuk memvalidasi, supaya profilnya itu keluar. Kalau nggak divalidasi nggak keluar. Ya, itu kemarin kesepakatannya begitu dari kementerian. Ya. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, enggak. Ya. Bisa, prinsipnya bisa. Berapa banyak publikasinya? 2. Kalau 2 seharusnya bisa langsung ada profilnya. Gitu. Boleh dicontohkan? Saya buka ya sebentar. Di Sintanya sudah, akunnya sudah ada. Sebentar. Oke, di Scopus ini sebenarnya ada yang harus login, ada yang publik ya. Kalau yang publik sebenarnya kita hanya bisa mencari autor ya. Boleh tahu ID-nya atau nama?
ID Scopus ada. ID-nya 5721 3827 683. Oke, Bu Dewi Wening Astari ya. Ya, ini publikasinya ya betul ada 2. Ya, ini nunggu ada antrian 15. Ya. Mudah-mudahan sih sebenarnya nggak ada masalah ini. Ini ada. Oke. Oke, sambil menunggu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja. Ya, nanti kita sambil nunggu karena ada 13 orang yang antri. Mungkin penanya yang lain dulu. Oke, selamat pagi Pak. Ya, silakan. Saya Nojer Bantoro. Sebelum masuk ke Amikom, saya punya NIDK sebelumnya. Oke. Nah, di NIDK ada beberapa jurnal yang saya buat dan saya tulis, ada 3 jurnal, lalu kemudian ada riset dan kemudian juga ada haki. Nah itu setelah jadi NIDN kan otomatis waktu itu saya belum tahu Sinta karena waktu itu jurnalnya itu sebelum tahun 2017, jadi kan belum ada Sinta segala macam. Nah itu kalau nanti ditarik atau saya pada saat saya membuat Sinta nanti itu ditarik seperti bagaimana Pak? Apa ada batasan kadaluarsa pada saat pembuatan jurnal atau penelitian sebelumnya? Oke. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi Bapak sebelumnya di NIDK. kampus lain ya sebagai Iya. NIDK ya. Iya. Kemudian sekarang sudah NIDN di Amikom. Amikom, betul. Ya, karena dulu belum pernah bikin akun Sinta, bikin saja ya. Kemudian terkait dengan publikasi yang dulu apakah diakui atau tidak ya. Itu kalau di Sinta itu ada 2 pengukuran, kinerja overall dan kinerja 3 tahun. Ya. Kalau ya kinerja overall otomatis akan terhitung. Jadi walaupun publikasinya sebelum di sini ya, sebelum di sini, itu tetap akan menjadi profilnya Bapak. Ya, menjadi profilnya Bapak. Tapi kalau terkait misalnya
contoh yang berkelas university tadi yang saya sempat membahas berkelas university, itu yang diakui hanya publikasi yang memang di situ tertulisnya afiliasinya adalah perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau mau profilnya Amikom ya kemungkinan akan tidak terdeteksi. Ya. Tetapi sebagai profil individu tetap akan diakui. Ya, profil autor tetap diakui sebagai profilnya skornya sekian. Tetapi kalau perguruan tinggi itu bisa dihitung bisa tidak, tergantung pada saat kita mau ngambil untuk profil apa. Kalau tadi berkelas university nggak akan terhitung itu. Ya. Tetapi yang muncul ya datanya muncul, tapi secara perhitungan masuk ke rumus nggak kehitung. Seperti itu. Jadi tetap bagus di profil jenengan. Ya, profil jenengan tetap bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada mau tanya lagi? Saya tambahkan sedikit aja tentang ini. Oh, tadi ada yang terlewat bos tadi ya. Satu lagi Bapak Ibu, ada profil, sebenarnya ada profil WOS ya, Web of Science ya, Scopus ada WOS. Web of Science ini sekarang kalau dulu sempat ya tahun kemarin awal-awal tahun itu pakai menggunakan profil Pablon. Ya. Pablon ini adalah produk dari Clarivate atau dulu namanya ISI Thomson ya, dari Thomson Reuters. Tapi kan karena sudah dibeli oleh Clarivate sekarang pakai namanya Clarivate. Ya. Pakai Pablon, tetapi sudah close pada mendekati akhir tahun 2022 sehingga metodenya berbeda. Ya, metodenya sekarang langsung menggunakan WOS ya. Nanti karena memang dulu pernah ada Pablon, jadi memang ini agak sedikit rumit ya, karena datanya tadinya ada yang sudah kemudian pindah ke data baru, proses migrasi ini memang tidak semuanya smooth ya. Nah ini nanti ada ada panduan ini tadi sudah saya share ke Mas Rubet tadi sudah saya share ya, jadi mudah-mudahan ya kalau nggak salah ini ya ini diikuti aja acuannya ya, tetapi ini khusus yang memang punya publikasi di WOS ya, yang tidak punya ya dicari-cari nggak ada ya, sama kayak di Scopus kalau nggak pernah publikasi terindeks Scopus ya dicari ya nggak ketemu. Sudah bisa ya. Oke. Berarti permasalahannya apa ya tadi ya? Tadi karena tadi saya copy ulang, saya masukkan lagi paste. Kemungkinan itu ada karakter lain yang terikut pada saat copy paste. Ya. Dari Scopus. Ini. Ya ini yang Clarivate seperti ini. Ini nanti intinya di yang versi baru ini kalau sudah ada Pablon itu tidak serta-merta bisa digunakan untuk integrasi dengan Scopus ya. Tapi di sini ada proses semacam klaim ya. Jadi kalau sudah dicari ada profilnya ya, misalnya WOS ya. Apa ya, lupa saya websitenya. Ya, WOS ini kalau di
di negara kita kan juga diakui sebagai jurnal internasional bereputasi, sama seperti Scopus. Ya. Kemudian karena diakui maka ya kita tetap akomodir di Sinta untuk datanya bisa kita ambil, ya karena itu kalau di PAK juga skornya sama dengan Scopus. Ya. Kalau di luar negeri malah lebih tinggi dari Scopus ya. Kalau di kita masih dianggap sama. Ya ini memang sebaiknya login, ya login di WOS, baru nanti bisa searching, kemudian ada researcher ID. Ya. Ya. Jadi kalau mau cari ya cari di sini. Ini sub last name ya. Ya ini kebetulan sama ketemu. Kebetulan sudah diklaim. Tapi kalau Bapak Ibu cari kemudian ternyata ada dua, kadang-kadang menemukan dua atau lebih ya. Nah itu pilih salah satu karena sudah login, kemudian diklaim bahwa itu milik kita. Nah, nanti yang dimasukkan ke Sinta adalah ini researcher ID-nya. Ya. Nah berdasarkan researcher ID ini kita akan menggunakan API. Ya, kita sudah kerjasama dengan WOS. Ada kontraknya untuk bisa mengambil data para dosen di Indonesia. Ya. Termasuk yang di Sinta ini kita bisa ngambil profil saya yang ada di WOS nanti bisa ditarik ke Sinta. Jadi itu metode yang digunakan untuk integrasi antara WOS dengan Sinta. Oke, mungkin itu ya. Kemudian sedikit API ya. API saya jelaskan sedikit. Ya. Bapak Ibu yang sebenarnya kita dari Sinta ini sebenarnya berharap data ini bukan data milik Sinta saja, tetapi adalah milik Bapak Ibu sekalian. Jadi secara pribadi maupun sebagai institusi. Maka itu setiap institusi dipersilahkan kalau memang memerlukan integrasi bisa mengajukan akses API. Dan kemarin Pak Andi sudah mengirim surat ke Dikti untuk mendapatkan akses API. Sudah kita kasih, ini tinggal digunakan. Ya. Nah ini beberapa nanti yang bisa ditarik ya oleh perguruan tinggi. Ya. Tetapi yang bisa ditarik hanya profil perguruan tingginya ya, perguruan tinggi lainnya nggak boleh diambil. Ya, ini sudah role-nya sudah dibuat seperti itu. Jadi hanya bisa mengakses perguruan tingginya sendiri. Ya, sehingga nanti sebenarnya kan gini, kemarin tuh saya di Surabaya itu banyak yang mendatangi untuk menanyakan untuk apa ya, mengukur kinerja itu yang paling cepat itu di mana sih? Ya. Kalau yang di LPPM itu kan ada tugas untuk memvalidasi, menginput penelitian dan sebagainya. Tapi kan data itu ada di LPPM. Nah kadang-kadang di tingkat pusat, di pusat komputer dan sebagainya itu juga memerlukan data untuk evaluasi, untuk dashboard dan sebagainya. Nah itu bisa digunakan API ini. Ya. Banyak perguruan tinggi yang menggunakan ini untuk dashboard, dashboard harian. Ya. Kalau di UGM itu ada UGM Today. Ya. Sekarang naik publikasinya berapa itu kelihatan. Begitu karena karena terkoneksi dengan sistem, ya langsung API. Jadi profilnya langsung update untuk dashboard apa istilahnya untuk evaluasi manajerial ya. Jadi kalau dekan misalnya di belakang dekan itu dikasih samping itu ada
wah hari ini nambah berapa, itu kelihatan. Nanti bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi terkoneksi dengan Cinta seperti itu. Nanti setiap dosen bisa ngupdate datanya, otomatis keluar di dashboard. Nah ini ada panduan yang nanti saya rasa mungkin tim LPPM atau tim DSI paham ya bagaimana secara teknis mengintegrasikan antar server. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada diskusi, monggo saya kembalikan ke Pak Rufet. Okay.